A few moments later. Membahas materi tentang metode pembelajaran berbaris cerita. Langsung saja kita ke pengertian metode cerita. Pengertian metode cerita terdiri dari dua kata, yaitu metode dan cerita. Sebelum membahas lebih lanjut tentang pengertian metode cerita, berikut ini akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian metode dan tinjauan. Dari segi etimologi bahasa, metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metos, yang terdiri dari dua suku kata, yaitu meta yang berarti melalui atau melewati, dan hort yang berarti jalan atau cara. Dengan demikian berarti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Sedangkan Dr. Ahmad Tafsir memberikan pengertian bahwa metode adalah cara yang paling tepat dan cepat dalam melakukan suatu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Sedangkan dari segi terminologi istilah, metode dapat diartikan sebagai jalan yang ditempuh oleh seorang supaya sampai pada tujuan tertentu, baik dalam lingkungan atau perniagaan maupun dalam kaitan ilmu pengetahuan dan lainnya. Cerita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu hal, peristiwa, terjadinya, dan sebagainya, atau karangan yang memutar perbuatan, pengalaman, atau penderitaan orang, kejadian, dan sebagainya, baik yang sesungguhnya terjadi maupun hanya rekan belakang. Kemudian dalam bahasa Arab, cerita sama dengan kisah yang bentuk jamakannya adalah kisah. Sedangkan dalam bahasa Inggris adalah storytell dan narrative, yang berarti pula cerita. Sedangkan menurut istilah, cerita adalah sastra berbentuk tulisan yang dikonsumsi melalui bacaan atau berbentuk lisan yang dikonsumsi melalui audien. Menurut Muhammad Amin, cerita itu tersendiri diartikan sebagai ungkapan peristiwa-peristiwa bersejarah yang mengandung nilai-nilai pendidikan, moral, rohani, dan sosial bagi seluruh umat manusia di segala tempat dan zaman, baik yang mengenal kisah yang bersifat kebaikan maupun kedaliman, atau juga ketimpangan jasmani, rohani, material, dan spiritual yang dapat melumpuhkan semangat manusia. Kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran berbaris cerita. Kelebihan yang pertama itu, kisah dapat mengartikan dan membangkitkan semangat anak didik karena anak didik akan senantiasa merenungkan makna dan mengikuti berbagai situasi kisah sehingga anak didik terpengaruhi oleh tokoh dan topik kisah tersebut. Yang kedua, kisah selalu memikat karena mengundang untuk mengikuti peristiwa dan merenungkan makna. Cerita ini mengandung unsur hiburan, sedangkan tabiat manusia suka hiburan untuk meringankan beban hidup sehari-hari. Yang keempat, dalam cerita itu ada tokoh-tokoh dengan watak tertentu yang bisa menjadi model teladan bagi pembentukan watak dan tingkah laku anak-anak. Yang selanjutnya yaitu kekurangan. Kekurangan yang pertama itu pemahaman anak
didik akan menjadi sulit ketika kisah itu telah terakumulasi oleh masalah lain. Yang kedua, sering terjadi ketidakkeselerasaan isi cerita dengan konteks yang dimaksud sehingga pencapaian tujuan sulit diwujudkan. Yang ketiga itu, tidak semua pendidik dapat menjiwai suatu cerita seperti yang dimaksudkan oleh pengarangnya. Langkah-langkah pembelajaran metode berbasis cerita. Sebagai apapun cerita yang disampaikan oleh pendidik akan sulit diterima anak didik apabila teknik pelaksanaan kurang sesuai dengan kemampuan kognitif dan afektif. Yang selanjutnya berimbas pada penerapan dalam kehidupan. Penyampaian materi dalam belajar mengajar biasa diawali dengan penceritaan oleh guru dengan gaya bahasa yang menarik dan berdasarkan para kronologis terjadinya cerita. Anak dengan seksama mendengarkan, menghayati, dan mampu menyimpulkan hikmah dari penceritaan untuk selanjutnya diwujudkan ke dalam pertanyaan-pertanyaan dari guru. Beberapa langkah-langkah metode cerita menurut beberapa ahli pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menurut Abdul Majid bahwa guru sebaiknya memilih jenis cerita yang bisa dibawakan dengan baik. Yang kedua, mempersiapkan cerita sebagai masuk kelas yang bertujuan untuk mengetahui peristiwa beserta kronologis terjadinya cerita. Kegiatan persiapan akan sangat membantu dalam membawakan cerita tersebut dengan mudah dan lancar, serta dapat menyampaikan semua peristiwa cerita di depan anak-anak dengan jelas, seakan-akan cerita tersebut adalah gambaran khayal yang hidup. Yang ketiga, posisi duduk anak-anak didik ketika cerita berlangsung. Posisi duduk dalam penceritaan bertujuan untuk merangsang anak mendengar proses penceritaan dengan potensi yang dapat pada diri mereka. Yang lebih utama adalah anak bisa memposisikan diri dengan posisi yang dapat memungkinkannya mendengarkan cerita dengan spontan, dan posisi duduk yang paling baik bagi anak didik adalah mengelilingi guru dengan cara setengah lingkaran. Yang terakhir, cara seorang guru membawakan cerita yang berdasarkan plot cerita dan pemecahan masalah. Selain itu, pengutaraan intonasi, volume suara, serta improvisasi yang selaras dengan alur cerita. Yang kedua itu menurut Moshikadon. Yang pertama, mengomunikasikan tujuan dan tema dalam kegiatan bercerita kepada anak-anak. Yang kedua itu mengatur tempat duduk agar dapat mendengarkan dengan intonasi yang jelas. Yang ketiga itu pembukaan kegiatan bercerita, guru menggali pengalaman anak sesuai dengan tema cerita. Yang selanjutnya pengembangan cerita yang diturunkan guru. Guru menyajikan fakta-fakta sekitar kehidupan anak sesuai dengan tema. Yang terakhir penutup dengan pencerita dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan isi cerita. Cara mengatasi kekurangan metode pembelajaran berbaris cerita. Yang pertama itu anak didik menjadi pasif karena lebih baik mendengarkan atau menerima penjelasan dari guru. Yang kedua itu kurang merangsang perkembangan kreativitas dan kemampuan siswa untuk mengutarakan pendapatnya. Yang ketiga, daya serap atau daya tangkap anak didik berbeda dan masih lemah sehingga sukar memahami tujuan
pokok isi cerita. Sekian dan terima kasih.